Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Sudah pada sarapan belum? Sudah, Bu. Apa ada yang masih kelaparan nih? Tuh kedengeran suaranya tuh kriuk-kriuk. Oke, baiklah. Tolong duduknya yang rapi. Coba lihat di sekeliling kalian. Apakah ada sampah yang berserakan? Coba siapa yang piket hari ini? Coba KM siapa aja yang piket? Sebutkan. Rangga. Pak Ujan, kamu bersihkan kelas tidak? Iya, Bu. Benar. Bu. Iya. Coba. Lala, membersihkan kelas tidak? Bersihkan, Bu. Ya udah, oke. Sekarang duduk yang rapi ya. Ayo disiapkan dulu Rangga, silakan. Bersiap. Pak. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tampaknya cerah-cerah sekali ya hari ini ya. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu mau ngabsen dulu ya. Ada tidak yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa? Baiklah. Bulan. Hadir, Bu. Ya. Yang dipanggil jangan lupa nanti ketiduran lagi tangannya ya, present. Bima. Tasya. Hadir, Bu. Iya. Ara. Hadir, Bu. Sofi. Hadir. Kesia. Hadir, Bu. Panji. Dari Bu. Kamu nggak mandi ya? Kok itu berantakan rambutnya? Oke, Naswa. Kemana Naswa? Ada suratnya tidak? Ada. Alfa ya? Iya, Bu. Rabani. Hadir, Bu. Cika. Hadir, Bu. Sultan. Hadir, Bu. Fauzan. Hadir, Bu. Jangan ngelamun dong. Kan habis malam minggu kemarin. Dani. Hadir, Bu. Kirana. Hadir, Bu. Mayang. Hadir, Bu. Fauzan. Hadir. Iya. Fauzan sudah gondrong, rambutnya dipotong ya. Iya, Bu. Ilham. Gak masuk, Bu. Kemana lagi? Ada suratnya? Ada di WA group tidak? Iya. Alfa atau izin? Ajem. Saya, Bu. Algi. Hadir. Rangga. Hadir, Bu. Firza. Hadir. Adami. Hadir, Bu. Pano. Hadir, Bu. Ibnu. Hadir, Bu. Agnisa. Hadir, Bu. Clarissa. Hadir, Bu. Wilda. Hadir, Bu. Trian. Hadir, Bu. Aska. Hadir, Bu. Eka. Hadir. Danu. Hadir. Mesya. Hadir, Bu. Lala. Hadir, Bu. Akila. Hadir, Bu. Sakit. Berarti hari ini ada 3 anak yang tidak masuk ya? Iya, Bu. Kalian kalau tidak masuk biasakan memberi atau setidaknya memberi kabar kepada temannya. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai kita mencoba untuk mengingat kembali ya tentang lagu-lagu perjuangan supaya kalian semua tidak melupakan bahwa kita semuanya juga pernah melalui masa-masa perjuangan. Baiklah, ayo semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Jangan ada yang bercanda ya. Iya, Bu.
Baik, silakan duduk kembali. Baiklah, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita kan dapat mengerti ya bahwa memang itu adalah salah satu lagu nasional yang wajib kita kumandangkan selain daripada upacara bendera. Ya. Kita sambil mengulang pelajaran yang terdahulu dulu ya sebelum kita ya. Kemarin kita masih belajar tentang keluargaku, tempat tinggal ya. Sebelum kita hari ini kita akan di tempat tinggal, tapi kita akan melalui mengingat kembali materi apa sih yang kemarin sudah kita pelajarin ya. Seperti coba dilihat bukunya masing-masing, dibuka, diingat tentang keluarga. Keluarkan bukunya, coba semuanya. Sudah? Sudah dibuka tentang keluarga kita yang mengulang kembali materi yang kemarin. Ingat ya, kalian sebagai pelajar harus mengingat bahwa selain tadi kalian harus tertib, kata tertib yang berada, kalian juga harus belajar. Tugas kalian adalah belajar. Ya, jangan sampai di sekolah bukunya langsung dilempar keluar atau mungkin ditinggalkan begitu saja. Ya, tidak ada niat untuk belajar. Belajar itu tidak mesti harus malam hari. Setelah kalian bangun sholat subuh juga bisa untuk belajar. Iya, kalian harus membuktikan kalian tidak diminta untuk berperang, kalian tidak diminta untuk berjuang yang lebih keras, tapi kalian hanya diminta untuk belajar. Ya, coba saya untuk mengingat kalian belajar tidak di rumah? Belajar. Kalian tahu nggak apa yang disebut dengan keluarga? Mengulang materi yang kemarin. Ayo, keluarga terdiri dari siapa saja? Ayah. Ayo, siapa yang bisa? Ayah, tadi siapa Yuza? Silakan. Ibu. Ulangi dari pertama, apa saja? Ada ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek. Iya, Piti saja. Kebanyakan Firja, tapi nggak apa-apa ya. Tepuk tangannya buat Firja. Yaitu dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Yaitu yang dimaksud dengan keluarga. Kalau kita dari keluarga sudah mengetahui, berarti sekarang kita tempat tinggal. Kalian semua mengetahui nggak tempat tinggal kalian? Mengetahui tidak? Iya, kalau kalian mengetahui, sekarang saya tanya, kalian tinggalnya berada di sebelah timur, utara, barat, atau selatan? Coba yang tinggalnya di sebelah timur. Siapa ayo yang rumahnya ada di sebelah timur? Arah. Oh, arah. Terus siapa lagi? Mana yang merasa tahu berarti Mbak? Di mana? Timur. Iya. Terus yang di sebelah utara? Saya bu. Oh, Wilda sebelah utara. Berarti kalian sudah mengetahui ya, seperti timur, barat, utara, selatan. Kalau kalian sudah mengetahui itu semua, sekarang ayo biar kalian tidak kaget, coba jangan sampai nanti kalian, Bu, saya tinggalnya di mana ya Bu ya? Sebelah barat atau utara? Jadi nanti ada sedikit ini materi yang tentang letak wilayah tempat tinggal ya. Jadi kalian bisa biar mengetahui saya letaknya di mana, saya ininya di mana, seperti itu ya. Coba perhatikan video sini sebentar. Lokasi tempat tinggal.
Coba kalian lihat semuanya. Kelihatan tidak? Kelihatan tidak? Ya, tempat tinggal nanti setelah ini kalian bisa melihat tempat tinggal kalian itu berada di mana ya. Ya. Konsep geografi yang terkait dengan ruang. Ya, lokasi ini termasuk ruang bukan? Lokasi kita. Iya. Terus rumah kalian termasuk ruang tidak? Iya. Iya, itu adalah termasuk ruang. Coba lihat daripada permukaan ada dua cara lihatnya suatu ruang. Ya, garis lintang, garis bujur. Lihat lagi lokasi dan kondisi geografi Indonesia. Indonesia terletak di astronomis dan geografis. Geografisnya lihat. Kalau astronomis berdasarkan apa? Berdasarkan apa astronomis? Iya, garis lintang dan garis bujur. Sedangkan lihat geografisnya yaitu apa lihat? Dari benua Asia dan Australia. Ya, dari benua Asia dan benua Australia. Coba lihat lagi. Kondisi geologisnya. Indonesia terletak ada dua paparan. Nanti kita lihat ya paparan Indonesia. Yang disebut paparan Sunda. Sini nih, sebelah sini. Terus paparan Sahul, ya kan? Pertemuan tiga lempeng dari sini, ya. Australia, Eurasia dan lempeng Pasifik. Ya. Ada yang tahu peta tidak? Ya, apa yang disebut dengan peta? Apa yang disebut dengan peta? Peta yang memberikan tentang suatu tempat seperti letak, batas wilayah, energi Nah, iya. Yang seperti bola dunia yang bulat, yang bola dunia biruan, apa namanya? Glob. Oh, pinter, ya. Coba lihat tuh. Posisi dan lokasi relatif. Kemudian yang kedua, menunjukkan jarak antar kota dan luas daerah di muka bumi. Ya, memperlihatkan bentuk dan dimensi kenampakan. Terus mengumpulkan, menyeleksi data. Iya. Terus coba lihat lagi lokasi tempat tinggal masih. Sekarang jenis apa? Jenis peta. Iya, jenis peta berdasarkan itu apa saja? Ada dua. Ya, terus berdasarkan jenisnya ada berapa? Peta foto dan peta garis. Baiklah. Sekarang kalian lihat komponen-komponen yang ada di peta. Judul peta, tanda arah, legenda, garis astronomis, inset peta, tahun pembuatan dan sumber peta. Nanti ibu minta tolong ya sama Auzan untuk ke ruangan ibu ngambilin peta ya. Ya, oke. Baik, itu hanya sekedar sekelumit tentang lokasi tempat tinggal. Coba sekarang saya tanya lagi sama anak-anak semuanya. Masih ngantuk nih? Ayo, biar semangat dulu semuanya berdiri. Ayo kita berdiri dulu biar semangat yuk. Ayo biar berdiri semuanya. Kalian kelihatannya lemes banget sih. Belum sarapan ya? Ayo, pernah mendengar gini? Kepala, pundak, lutut, kaki, oke. Tapi kalau kalian lihat teman-temannya ya, kalau ada yang
benar nanti suruh duduk ya. Nanti yang salah kita hukum, terus nanti yang benar suruh duduk. Jadi biar yang salah berdiri terus kayak gitu ya. Oke, ayo. Bisa nggak tangannya? Ayo, kepala mana kepala? Ya. Ya, kuara itu apa? Kepala. Terus pundak yang mana? Iya, tapi jangan salah ya. Jangan bohong ya, kalau yang salah nanti kita. Kalau yang betul langsung duduk. Oke, 1, siap, konsentrasi. Kepala. Ayo, siapa yang salah? Ulangin. Ayo lagi. Sekarang konsekuen yang salah ya. Yang salah langsung berdiri, yang betul langsung duduk. Ya. 2, 3. Kepala, pundak. Ayo Gibran salah. Ayo ulangi, tak Gibran 1 ya. Lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala. Ayo, mana? Ada lagi nggak? Siapa? Oh, iya, benar semua. Sekarang ulang lagi. Tadi baru Gibran ya. Ya, 1. Kaki. Ayo. Pundak. Kaki. Pundak. Siapa? Kirana. Ya, yang lainnya duduk. Coba Gibran sama Kirana itu. Maju ke depan. Dikasih hukuman apa nih? Jangan dong. Apa ya? Nyanyi. Tapi lagu nyanyinya lagu nasional ya. Gak boleh boleh. Ayo, nyanyi apa? Oke, Garuda Pancasila. Kalau salah kita apa lagi? Oke, ya coba berdua. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Maju tangan. Tentang letak geografis. Nah sekarang coba perhatikan semuanya, jangan ngantuk ya. Nanti kita akan membentuk kelompok ya. Nanti tapi sebelum kita membentuk kelompok, atau mau dibentuk dulu kelompok atau bagaimana? Kelompoknya baru nanti kita mendengar, melihat video menayangkan. Nanti ada permasalahan atau nanti ada materi yang akan kalian bahas beserta kelompok kalian ya. Jangan ada yang ngantuk ya, ada yang tidur ya. Coba perhatikan semuanya. Nih nanti kalian pindah masuk ke kelompok. Coba di sini berapa orang? Ya. Ada berapa orang nih? 1, 2, 6, 7, 8 ya? Oh 7. Ya, nanti ngambilnya bareng-bareng. Di sini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, lagi. Coba. Ini berapa orang? 6. Ya. Nah, ini berapa orang sayang? 5.
Iya, kelompok 4. Kelompok 5. Aldi kelompok 5. Aldi mau duduk ya sama Bulan ya. Ya, nanti kalian semuanya melihat video yang akan Ibu tayangkan. Kamu catat yang penting-penting, kemudian kamu nanti akan ada pertanyaan dari Ibu dan kamu nanti akan bekerja sama untuk menyelesaikan pembahasan atau permasalahan yang akan kita bahas. Paham? Oke, baik. Coba sini. Coba dilihat masing ya. Dicatat, dirangkum. Nanti ada apa yang kalian pahami atau yang kapan kalian lihat, tolong dirangkum. Siapa tahu dari video yang setelah kalian tonton nanti itu akan ada tugas yang atau kelompok yang akan kalian kerjakan, ya. Coba perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anakku. Kita berjumpa lagi di pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS kelas 7 semester 1. Untuk pertemuan berikutnya, pertemuan kali ini kita melanjutkan materi tentang lokasi dan kondisi wilayah Indonesia. Untuk itu silakan disimak baik-baik video kali ini ya. Tujuan pembelajaran kali ini pertama, peserta didik dapat menjelaskan lokasi absolut dan relatif wilayah Indonesia. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan letak dan luas wilayah Indonesia. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi cuaca dan iklim di Indonesia. Dan yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan keadaan fisik wilayah Indonesia dan kondisi geologisnya. Sebelum masuk materi, coba kalian perhatikan peta Indonesia berikut ini. Nah, dari peta tersebut, silahkan kalian isi titik-titik berikut berdasarkan data pada gambar. Tentunya ini menggambarkan letak astronomis Indonesia. Silahkan, sudah ada jawaban dari batas selatan yaitu 11 derajat utara selatan. Kalian isi, yang belum ada adalah batas utara, batas barat, dan batas timur. Bisa diisi di kolom komentar YouTube ya. Baiklah, kita masuk ke materi. Untuk lokasi Indonesia sendiri, sebelum kita masuk ke lokasi Indonesia, jadi lokasi ini terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Apa saja sih pengertiannya? Untuk lokasi absolut ini merupakan letak yang bersifat tetap, bisa digarisbawahi yang bersifat tetap terhadap sistem koordinat. Contohnya seperti lokasi absolut, yaitu Indonesia 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Peta ini akan berubah selama sistem koordinat yang digunakan sebagai dasar perhitungan masih menggunakan garis ekuator dan meridian Greenwich. Selanjutnya yang kedua adalah lokasi relatif. Lokasi relatif ini merupakan letak tempat yang dapat berubah ya. Tadi yang tetap sekarang dapat berubah. Kenapa berubah? Karena adanya keadaan di sekitarnya. Sebagai contoh, awalnya Kabupaten Tanah Tidung termasuk ke dalam Provinsi Kalimantan Timur. Tapi saat ini kabupaten ini merupakan di Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu pula, lokasi relatif memiliki pengaruh pada nilai suatu objek. Jadi jika lokasinya di dekat jalan raya, memiliki harga tanah yang lebih mahal, tetapi kurang sesuai untuk tempat tinggal karena suaranya bising dan bahaya polusi udara dari kendaraan bermotor. Oleh karena itu, kita simpulkan dapat dikatakan bahwa lokasi ini berkaitan dengan keadaan sekitarnya yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya kita masuk ke materi 2, yaitu tentang kondisi wilayah Indonesia. Jadi untuk kondisi wilayah Indonesia ini terbagi menjadi 3. Nanti kita tadi sudah disinggung di awal ya, kita sedikit membahas tentang letak dan luasnya Indonesia. Yang kedua cuaca dan iklim. Yang ketiga nanti kondisi geologis dari Indonesia itu sendiri.
Oke, pertama kita masuk ke letak dan luas. Indonesia dilihat dari letak geografisnya. Sebelumnya, kita perlu pahami bahwa Indonesia adalah negara terluas di Asia Tenggara dengan luas daratan sebesar 1.110.932,37 km persegi dan lautannya mencapai 5,8 juta km persegi. Ini merupakan data terakhir dari Kemenko Maritim tahun 2019. Letak suatu tempat juga dapat dilihat secara geografis. Jadi, apa yang dimaksud dengan letak geografis? Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Dapat kita lihat pada peta kepulauan Indonesia ini bahwa Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Selain itu, Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Lalu, dari letak geografis ini tentunya memberikan keuntungan sendiri bagi Indonesia. Pertama, Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Yang kedua, memiliki kebudayaan yang beragam, salah satunya dalam bahasa, karena adanya akulturasi budaya asing dan lokal. Dan yang ketiga adalah transportasi laut itu semakin berkembang dan mendapat perhatian karena sebagai jalur perdagangan internasional. Untuk itu bisa kalian lihat pada penjelasan singkat berikut ini. Bisa kita lihat pada peta bahwa kita ketahui sebelumnya Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra, Hindia dan Pasifik. Letak Indonesia tersebut memiliki letak strategis atau terlihat seperti posisi silang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah lokasi di antara dua benua dan dua samudra menyebabkan Indonesia menjadi persimpangan lalu lintas internasional, yaitu lalu lintas dari Asia ke Australia ataupun sebaliknya, dan pelayaran dari Samudra Pasifik ke benua Asia, begitupun juga dengan sebaliknya. Setiap tempat yang ada di muka bumi ini pasti memiliki letak astronomisnya. Namun masih ada orang yang belum begitu paham mengenai letak astronomis. Apakah kalian tahu tentang letak astronomis? Nah, letak astronomi negara merupakan posisi suatu tempat yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Lalu, apa itu dimaksud dengan garis lintang dan garis bujur? Jadi, garis lintang merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal. Sedangkan garis bujur merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal serta menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Contohnya saja seperti letak astronomis Indonesia, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, selanjutnya adalah dampak dari letak astronomis itu terbagi menjadi dua, yaitu tadi dari lintangnya sendiri maupun dari bujurnya. Untuk pengaruh dari garis lintangnya yaitu pertama beriklim tropis, lalu Indonesia terdapat kutub hujan tropis, yang ketiga sinar matahari sepanjang tahun, keempat kelembapan udara yang tinggi, kelima panjang waktu siang dan malam yang sama, dan untuk letak bujurnya berpengaruh seperti bumi berotasi selama 24 jam, maka adanya siang dan malam. Dan yang kedua memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, dan waktu Indonesia Tengah. Nah, kita akan lebih membahas tentang dampak letak astronomis yang menyebabkan perbedaan waktu sehingga terdapat 3 zona pembagian waktu tadi ya. Nah, untuk waktu Indonesia bagian Barat, zona waktu ini berdasarkan garis meridian pangkal, yaitu 105 derajat bujur timur, dan wilayahnya meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Untuk waktu Indonesia Tengah, zona waktu ini berdasarkan pada meridian pangkal 120 derajat bujur timur yang meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi.
Dan yang terakhir adalah pembagian waktu menurut Indonesia bagian timur. Nah, zona waktu ini didasarkan pada meridian angka 135 derajat bujur timur yang meliputi wilayah yaitu Pulau Papua dan Maluku. Selanjutnya, kondisi wilayah menurut cuaca dan iklim. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu cuaca dan iklim. Jadi, cuaca merupakan kondisi rata-rata udara di suatu wilayah yang relatif sempit dalam waktu yang singkat. Dan dalam waktu yang singkat. Contohnya, suhu udara di Kabupaten Bantul pagi ini mencapai 24 derajat Celcius. Lalu, contohnya kemarin Kabupaten Beras pagi diguyur hujan deras. Sore ini terjadi hujan lebat disertai angin di Kabupaten Bogor dengan arah angin dari selatan dan kecepatan mencapai 25 km per jam. Jadi bisa dilihat ya bahwa cuaca ini memiliki wilayah yang relatif sempit dan waktu yang singkat. Karena bisa dilihat tadi rata-rata udara di masing-masing kabupaten yang awal tadi berbeda satu sama lainnya. Karena wilayah tadi relatif sempit ya. Selanjutnya untuk iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan pada wilayah dengan cakupan yang luas. Nah, contohnya cakupan yang luas ini merupakan iklim di Indonesia beriklim tropis. Pada tahun 2017 suhu udara Yogyakarta rata-rata yaitu 25,05 derajat Celcius dan rata-rata hujan terjadi pada bulan November sebanyak 992,50 mm. Nah, Indonesia sendiri memiliki iklim tropis yang terdiri dari dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Untuk musim hujannya biasa terjadi antara Oktober sampai Maret, sedangkan musim kemaraunya terjadi antara bulan April sampai September. Jadi arus angin yang banyak mengandung uap air bergerak dari Samudra Pasifik melewati Laut Cina Selatan sehingga menyebabkan musim hujan di Indonesia, terutama wilayah bagian barat. Jadi semakin ke timur curah hujannya semakin rendah karena hujan telah banyak jatuh dan menguap di bagian barat. Jadi bagaimana tadi? Jadi dari barat atau dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa itu mengalami hujan yang tinggi, sedangkan semakin ke timur hingga ke Papua itu mengalami hujan yang rendah. Nah, keadaan iklim dapat diamati dengan memperhatikan unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur tersebut antara lain penyinaran matahari, suhu udara, kelembapan udara, angin dan hujan. Nah, ini juga mempengaruhi dari tanaman sendiri. Untuk penyinaran mataharinya dampaknya adalah mempengaruhi fotosintesis tanaman dan dapat meningkatkan suhu udara. Dan dari suhu itu pengaruhnya adalah mengurangi kadar air sehingga cenderung menjadi kering. Untuk kelembapannya, tingkat kelembatan ini terhadap tanaman yaitu membatasi hilangnya air. Untuk angin, adanya perbedaan tekanan atmosfer dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, untuk pengertian air jadi terhadap tanamannya yaitu membantu proses pembentukan secara alami mengurangi kadar air. Dan yang terakhir adalah curah hujan. Jadi curah hujan ini pengaruhnya terhadap tanaman yaitu dapat meningkatkan kadar air dan mengikis air. Nah, kondisi wilayah ketiga adalah geologis. Apa itu geologis? Jadi geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Nah, secara geologis Indonesia ini dilalui oleh dua jalur pegunungan, yaitu pegunungan Sirkum-Pasifik dan Sirkum-Mediterania. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif. Jalur pegunungan Indonesia membentang dari ujung Sumatera, memanjang melalui pantai barat Sumatera, melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi, Halmahera. Atau kalau kalian tahu ini disebut dengan Ring of Fire. Lalu jumlah gunung api Indonesia sebanyak 127 gunung api. Nah, aktivitas vulkanik yang intens di Indonesia terjadi karena pertemuan 3 lempeng dunia. Bisa diingat ya, 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia di sebelah utara, lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Pertemuan lempeng-lempeng tadi menyebabkan suatu patahan, retakan, dan kerusakan pada kerak bumi
yang memungkinkan magma mengalir ke permukaan bumi dan terbentuklah gunung api itu. Selanjutnya, aktivitas ketiga lempeng tersebut juga membuat Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Karena tadi ya ada pertemuan 3 lempeng dunia. Nah, selain dampak negatifnya, ternyata letak geologis Indonesia juga memberi dampak positif, yaitu seperti tanah menjadi subur karena di kawasan dekat gunung api yang mengandung banyak unsur hara. Lalu kedua, memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Nah, terbagi menjadi 3, bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Jadi flora dan fauna bagian barat ini biasanya berasal dari negara-negara Asia, sehingga memiliki kesamaan dengan jenis flora dan fauna di Asia. Untuk bagian tengahnya, biasanya ini merupakan bagian lempeng Asia Australia, sehingga memiliki flora dan fauna peralihan atau endemik. Nah, yang terakhir adalah bagian timur. Jadi ini ikut dengan kawasan lempeng Australia, sehingga memiliki flora dan fauna dengan yang ada sama atau di benua Australia. Lalu dampak positif dari letak geologis Indonesia sendiri yang ketiga adalah memiliki sumber daya mineral yang beragam seperti berbagai jenis batuan, minyak bumi, dan gas alam. Nah, sudah kita ketahui ya, tadi ada dampak negatif, dan ternyata letak geologis ini juga memiliki dampak positifnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kelas sampai itu kita penghujung materi. Yang ngantuk ya. Tepuk tangannya buat video ini. Dari penayangan video ini, kalau yang menyimak ya, siapa tahu ada yang ngantuk atau enggak. Dari penayangan tadi letak Indonesia ini, ada yang bisa kalian ambil nggak atau yang kalian dapatkan? Ayo, siapa? Satu, tunjuk tangan. Ya, Arab, apa saya? Letak wilayah Indonesia yaitu letak cuaca dan iklim. Ya, tentang letak wilayah Indonesia, yaitu letak cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim. Cuaca kita untuk sekarang bulan apa ya? September. Berarti kita di musim apa ini? Musim ke? Ayo ngantuk tadi nggak ngeliat videonya ya. Iya. Sekarang masih bulan September. Berarti kita memasuki musim ke? Coba yang kalian lihat, musim penghujan di bulan apa? Oktober sampai Maret. Ada lagi yang bisa kalian ketahui dari video yang tadi? Coba, siapa yang bisa tunjuk tangan? Ayo, Algi, bisa? Apa? Ayo Algi. Enggak, siapa ayo? Siapa yang bisa dari video yang tadi? Tentang apa ya? Apa sayang? Letak astronomis. Letak astronomisnya bagaimana? Coba. Yang dari penayangan video tadi apa? Bahwa letak astronomis yaitu 6 derajat utara barat sampai 11 derajat timur selatan dan 95 derajat ujung timur sampai 141 derajat ujung timur. Oke, tentang letak astronomis tadi mengatakan bahwa Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 111 lintang selatan. Terus dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya, ada lagi tidak? Ayo. Apa? Rabani apa? Apa sih sayang? Oh, 100? Oh, 11. Iya, kelebihan satunya. Iya. Terus ada lagi? Siapa? Firza?
Coba apa yang dapat kamu ambil dari video dari cerita video tadi? Kita jadi tahu apa aja unsur-unsur cuaca dan iklim. Yaitu 1. Penyinaran matahari, 2. suhu, Iya. 8. angin dan curah hujan. Iya, curah hujan. Kita ambil yang belakang aja, curah hujan. Perlu anak-anak ketahui, ya, Kabupaten Bekasi kemarin tidak ada curah hujan, tapi bisa terjadi longsor. Pasti kalian bertanya, di mana Bu? Sedangkan beritanya tidak ada. Betul tidak? Curah hujan kalau di mana-mana pasti hujan lebat dulu, baru kita akan terjadi longsor. Tapi kemarin kita tidak ada curah hujan. Tiba-tiba di wilayah kita ada terjadi longsor. Longsor itu tidak mesti terjadi karena hujan, ya, tetapi dari letaknya geografinya itu tidak sama. Kemarin terletak di Bojongmangu. Karena pada saat pembuatan jalan ternyata itu tidak sama antara lempengan bawah dengan yang atas. Akhirnya pada saat ada gerakan-gerakan dari jalan itu seperti tanah bergerak, ya, seperti jalan belum, ibarat kata belum padat sekali, tetapi berjalan, akhirnya gerakan-gerakan tanah itu menimbulkan tanah bergerak menjadi longsor, ya. Jadi longsor itu tidak disebabkan karena cuaca hujan saja, tapi dari penggeseran juga bisa menyebabkan longsor. Terus ada lagi? Ayo, nanti kita akan mengerjakan kerja kelompok, ya. Kerja kelompok itu nanti kalian akan nanti kita akan pilih kelompok mana dulu yang maju ke depan. Nanti akan membahas permasalahan apa, ya. Coba siapkan buku dan kertas kalian di kelompok masing-masing. Saya akan membacakan tentang tugas apa yang akan kalian lakukan. Coba untuk kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap? Siap ya. Kelompok 1 sudah siap? Iya, baik. Coba kelompok 1 kalian harus menyebutkan batas-batas wilayah utara, timur, barat, dan selatan. Tadi ada tidak dari penayangan di sini? Ada ya. Berarti kelompok 1 harus menyebutkan, berdiskusi tentang batas dari utara, timur, utara, dan selatan. Ayo berbau. Terus kelompok 2, mana kelompok 2? Baik, kelompok 2 dari video yang tadi kamu bisa menceritakan yang dimaksud dengan letak astronomis. Kelompok 2 ya. Silakan berdiskusi. Kelompok 2 letak astronomis. Kelompok 3 mana sayang? Oke, siap. Jangan ngantuk ya kelompok 3. Coba tadi sudah dijelaskan juga tentang letak geografis kan? Iya, letak geografis. Nah, sekarang kelompok 3 tentang letak geografisnya. Ya. Sudah ditulis? Jelaskan yang dimaksud letak geografis. Sudah ditulis belum? Sudah ya. Kelompok 4 yang mana? Iya, jangan dong. Siapa ya? Sedangkan kelompok 4 dari video yang tadi, keuntungan dari wilayah Indonesia ada apa itu? Jalur apa? Perdagangan, baik dari pesawat, perdagangan internasional maupun perdagangan nasional. Nah, sekarang kelompok 4 tolong jelaskan jalur utama perdagangan apa saja. Oke, nanti dibahas ya bersama kelompoknya ya. Silakan. Ayo kelompok 5 apa? Mana kelompok 5? Nah, dari video tadi ada letak strategis wilayah Indonesia. Nah, kalian diskusikan tentang letak strategis Indonesia. Sudah paham masing-masing kelompoknya? Sudah paham? Sudah, Bu. Coba kerjakan, ibu kasih waktu nanti kalian setiap kelompok maju satu-satu ke depan untuk memaparkan apa yang menjadi tugas kalian. Selamat, dulu sebentar. Ya, nanti tolong kamu kerjakan
ini ya, coba ya. Sudah cukup? Kurang? Lagi satu, nanti kalian kerjakan per kelompok, tapi tetap pengerjaannya sendiri ya. Ayo sayang. Ayo kerjakan kelompok, tidak berisik. Nanti satu-satu siapa yang akan menjelaskan ke depan setiap kelompoknya. Kelompok satu siapa nanti? Ayo kerjakan. Bareng-bareng diskusi ya. Ayo bareng-bareng. Nanti ada yang kelebihan tidak kertasnya? Ada kurang? Diskusikan tentang pertanyaan yang tadi. Sudah? Ayo diskusikan apa yang jadi tugas kelompok nanti. Kelompok satu siapa yang mau maju ke depan? Oke, kelompok dua. Kelompok dua siapa? Siapa yang mau maju? Ayah, adanya Arisa yang mau. Kelompok tiga? Saya, Bu. Siap. Kelompok empat? Oh, Firda. Oh, Firda. Oke, kelompok lima? Siap. Ayo kerjakan. Siapa? Ayo berdasarkan kelompok. Ayo kerjakan. Ayo kerjakan. Ayo kerjakan ya. Ayo. Ayo kerjakan kelompoknya. Apa tadi tugasnya saya? Tentang apa? Tentang? Oke, ayo kerjakan bareng-bareng ya. Dibuka bukunya. Ini tadi tugasnya tentang apa sayang? Oke, tentang jalur utama perdagangan. Ayo dikerjakan, coba diskusi kalian. Nanti belajar berani memaparkan apa yang menjadi ini. Ini tentang apa? Iya. Ayo diskusikan. Ya, si Bulan tidak bawa pulpen. Ini Ibu pinjamkan pulpennya. Ayo, ada. Nih. Iya, ayo kerjakan. Tadi tentang apa sayang? Kelompok satu tentang apa? Tentang batasan wilayah. Coba, ayo kerjasama. Hah? Sudah? Oke. Iya. Ayo dikerjakan ya, bareng-bareng ya. Kelompok ya.
kelompok berapa dulu yang maju ya? Ayo dikerjakan. Kalau yang kelompok 1 karena banyak satu orang satu aja ya dikerjakan. Ya, benar maksudnya ini. Ayo semangat, semangat. Ayo semangat, semangat. Ya Bu. Semangat. Ya. Semangat. Ya kelompok buktikan kalian kompak. Kelompok 1 sudah selesai. Sudah selesai belum kelompok 1? Lagi, Bu. Ini kelompok berapa? 5, Sudah selesai? Sudah, Wah hebat, kelompok 5 sudah selesai ya. Ayo semangat, semangat. Ini sudah selesai? Oke, semangat sayang. Yang ini sudah selesai? Waduh hebat ya. Yang ini sudah selesai? Oke, ayo semangat cepetan. Jangan ngomong Rabani, ayo kerjakan.
Sudah semua? Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang nanti kita akan maju. Coba kelompok mana dulu yang akan maju? Kita coba puter ya. Ya, sudah siap? Nanti kelompoknya akan maju. Boleh 3 orang, boleh semuanya, atau mungkin nanti mama pakan ya. Kalau menurut kalian jawaban teman kalian itu benar, kalian kasih close ya. Ayo, siap-siap. Kelompok mana ya kira-kira ya? 1, 2, 3. Siap? Kelompok yang mau maju pertama? Kelompok 4. Ayo kelompok 4 maju. Boleh sendiri, berdua juga boleh, bertiga juga boleh. Ayo. Tadi pertanyaannya untuk kelompok 4 apa? Ayo, kelompok 4 tentang apa? Oke, coba silakan ceritakan menurut kelompok 4. Ini hasil diskusi dari kelompok 4 ya. Kalau memang nanti betul, nanti kelompoknya kita kasih. Ya, kita kasih rewardnya. Oke, ayo silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Firza Danita dari kelompok 4 untuk mewakilkan kelompok saya untuk menjelaskan apa sih itu jalur utama perdagangan internasional. Jadi, jalur utama perdagangan internasional adalah koridor transportasi yang digunakan secara insentif untuk mempergerakkan barang dan komoditas penting. Jalur ini bisa berupa rute laut, rute darat, dan udara atau kombinasi lainnya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Ya, bagaimana? Betul apa tidak? Biar semangat lagi, tepuk tangan kelompok 4. Mau nggak kelompok yang lain? Makanya maju, boleh 3 orang nanti dapat. Oke, selanjutnya ya. Ayo, 1. Siap, kelompok yang lain. Siap, Bu. Kelompok berapa? Siapa yang mau maju kelompok 1? Ayo, silakan. Ayo. Boleh 3 orang, boleh 4 orang, bahkan semuanya kita boleh. Berarti kelompoknya itu kompak nanti ya. Ya, ayo silakan. Ayo. Ayo geser ke sana di tengah-tengah. Ayo tepuk tangan buat kelompok 1. Ayo silakan. Aska nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ayo. Iya, ayo. Oh, Askanya masih malu-malu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Mesan Syadika. Saya
Indonesia berbatasan dengan Malaysia melalui Selat Malaka. Batas ini adalah batas laut yang memisahkan Sumatera dari semenanjung Malaysia. Untuk Singapura, Singapura terletak di selatan Selat Malaka. Perbatasan dengan Indonesia di bagian barat Pulau Bintan dan Pulau Batam. Batam ini melibatkan Selat Singapura. Untuk wilayah selatan negara tetangga Australia masuk. Untuk Australia, Indonesia berbatasan dengan Australia di selatan melalui jalan perairan Aruku. Laut ini memisahkan pulau Australia bagian utara dan juga suku perairan antara pulau Indonesia dan Australia. Bagaimana? Betul atau tidak? Betul. Udah, jadi bagian utara batasan-batasannya sudah tahu? Sudah. Bagian barat? Bagian Bagian barat, timur, utara dan selatan sudah tahu? Sudah. Dengan tadi sudah ada penayangan, sekarang ditambah lagi kalian sudah mengerjakan per kelompok. Jadi kalian mengetahui batasan yang sebelah timur yang mana, terus berbatasan sebelah barat yang mana, utara yang mana, selatan yang mana. Sudah paham? Sudah. Oke, tepuk tangannya untuk kelompok 1. Terima kasih. Selanjutnya kelompok mana? Ayo. Mana ya? Kelompok 1 sudah, kelompok 4 sudah. Bismillah. Ya, satu lagi. Kita pause lagi dulu. Ayo. Kelompok berapa? 3. Mana kelompok 3? Ayo. Semakin banyak yang maju, siapa yang berani? Bacanya santai aja, jangan kayak orang dikejar-kejar. Ya, siap. Ayo. Kelompok 3 silakan tepuk tangan buat kelompok 3. Ayo. Wes, kompak kelompok 3 semuanya, wes. Ayo silakan. Ini hasil kelompok kan? Iya. Kalau ngerjain sendiri, ayo silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Bari. Nama saya Zahra Tushita. Nama saya Jimber Hanifah. Nama saya Rabani Adil Rasyah. Nama saya Muhammad Sukandari. Nama saya Panji Budha Kirana. Di sini kami ingin membacakan tentang jelaskan yang dimaksud dengan letak geografis. Letak geografis adalah posisi suatu daerah atau wilayah di permukaan bumi yang ditemukan oleh kondisi dan hubungan fisiknya dengan lingkungan sekitarnya. Letak geografis melibatkan berbagai faktor, termasuk letak relatif dan letak absolut. Serta aspek-aspek lingkungan dan sosial yang memengaruhi wilayah tersebut. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang. Yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Sudah? Sudah. Iya. Jadi paham kan letak apanya tadi? Astronomis. Letak astronomis yang dijelaskan oleh kelompok 3. Bagaimana menurut kalian? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok 3? Tidak. Ayo tepuk tangannya untuk kelompok 3. Silakan sini. Ya, kelompok 3 nih. Semuanya dapat. Ayo. Ayo, Panji nggak mau? Panji nggak mau nih? Oh mau. Ya. Lanjutnya lagi. Masih ada 2 kelompok. Semangat, semangat semuanya. Kawan Nantara. Bisa luar
Aduh, ya tadi kelompok 3 sudah ya? Sudah ya, Bu. Ya. Terus kelompok 4 sudah belum? Sudah, Bu. Ya. Kelompok 5 sudah, Bu. Ya, ini kelompok 5 yuk. Sekarang kita coba kelompok berapa ya? Kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang mau perwakilan? Ayo maju. Silakan. Kelompok 2 mana? Oh iya. Nengoknya ke sana mentang-mentang dia Aldi ganteng kan bebek sedih. Silakan. Sini sayang. Suaranya yang kencang, yang lantang, jangan mau kalah dengan kelompok yang lain. Silakan. Tentang apa pertanyaannya tadi? Oke, tentang astronomis. Bacakan yang kencang, Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang apakah yang dimaksud dengan letak astronomis. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Afisa, saya Rifka Sofi, saya Misha. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dihubungkan dengan garis lintang dan garis bujur, di mana dari kedua garis ini akan menghasilkan suatu titik koordinat pada satelit atau peta. Letak astronomis suatu wilayah berdasarkan dari yang pertama, garis lintang adalah garis-garis paralel pada bola bumi yang sejajar dengan ekuator khatulistiwa, di mana garis-garis ini yang bola bumi menjadi dua bagian yang berujung di kutub utara dan kutub selatan. Kedua, garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan, serta tegak lurus dengan garis bentang. Garis-garis ini dibagi bumi menjadi garis bujur timur dan garis bujur barat dengan bujur 180 derajat. Bagaimana? Oke, tepuk tangannya. Tidak percuma ya, berarti video tadi menghasilkan ya. Ya, oke, ini hadiah buat kalian. Terima kasih sudah berani tampil. Dan tidak perlu dikocok lagi, berarti yang terakhir adalah kelompok 5. Silakan kelompok 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Kamil Berkah Haji ingin mempresentasikan apa itu letak strategis Indonesia. Jadi letak strategis wilayah Indonesia merujuk pada posisi geografis Indonesia yang memberikan keuntungan titik baik secara geopolitik, ekonomi maupun strategis. Indonesia terletak di persimpangan antara dua benua dan dua samudra, serta berada di jalur perdagangan utama dunia. Wilayah Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menguntungkan karena beberapa alasan sebagai berikut. 1. Letak Indonesia di antara dua benua Asia dan benua Australia. 2. Letak Indonesia di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sudah segitu saja presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Kalian berarti secara garis besar sudah mengetahui apa itu letak astronomis, apa itu letak geografis. Yang perlu kalian ingat bahwa itu kalian adalah wilayah-wilayah yang harus kalian ketahui. Ya, baiklah semuanya. Sebelum kita menutup acara, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, ya dirapikan dulu bukunya. Kemudian nanti kita berdoa, setelah berdoa baru kalian kembali ke rumah. Nggak ada yang mampir-mampir ya.
baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat anak-anak ibu semua. Hari ini kalian telah belajar dengan baik. Selamat kembali ke rumah. Semoga pelajaran yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke?